Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Nabila dengan NPM A1G024064. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai keterampilan berbicara, yaitu fokusnya ke wawancara. Saksikan terus. Yang pertama itu adalah pengertian dari wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, wawancara itu adalah tanya jawab dengan seseorang seperti pejabat, para ahli, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada televisi. Nah, selanjutnya itu adalah model-modelnya. Untuk model yang pertama itu adalah satu orang pewawancara dan satu orang narasumber. Model kedua itu adalah satu pewawancara dan narasumbernya itu lebih dari satu. Dan model yang ketiga itu adalah lebih dari satu pewawancara dan narasumbernya itu adalah satu orang. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari wawancara. Yang pertama itu adalah terstruktur dan terpimpin. Itu merupakan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan. Lalu ada yang tidak terstruktur dan juga bebas. Artinya itu tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Lalu ada individual, yaitu mewawancarai satu orang saja. Lalu ada yang kelompok, berbanding terbalik dengan individual tadi, yaitu seorang pewawancara yang mewawancarai sebuah kelompok, bukan individual. Lalu yang ketujuh adalah konferensi. Seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dalam satu tempat atau sejumlah pewawancara dengan seorang narasumber. Yang kedelapan itu adalah terbuka. Artinya pertanyaan wawancara itu tidak terbatas atau tidak terkait jawabannya. Dan yang terakhir itu adalah tertutup. Wawancara yang jawabannya terbatas. Selanjutnya itu adalah syarat-syarat dalam wawancara. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah syarat untuk sang pewawancara dan juga yang akan diwawancarainya nanti. Yang pertama itu adalah penguasaan masalah yang sedang atau yang akan dibicarakan. Nah, penguasaan masalah itu akan sangat berpengaruh terhadap proses wawancara. Yang kedua adalah berbicaralah dengan jelas dan jangan terlalu cepat. Artikulasi itu harus terdengar secara tepat dan jelas. Jadi, susunlah kalimat secara baik dan efektif. Yang ketiga itu adalah suara itu harus hendaknya jelas. Volume suara jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lemah. Suara yang lemah itu akan menampakkan kesan yang kayak ragu-ragu gitu. Nah, syarat yang kedua itu adalah untuk sang pewawancara. Nah, pewawancara itu hendaknya memahami keadaan orang yang sedang diwawancarai. Nah, keadaan itu bisa meliputi kedudukan orang itu di masyarakat, pekerjaannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pewawancara hendaknya memahami pula konteks wawancara itu, seperti kapan, di mana, dan dalam rangka apa sih wawancara itu dilakukan. Nah, itu benar-benar harus dipahami oleh pewawancara. Ia harus mampu menyusun dan menggunakan pertanyaan yang tepat. Nah, yang ketiga itu adalah pewawancara sebaiknya menggunakan komunikasi yang nonverbal. Misalnya itu dengan duduk lebih dekat, menatapnya, atau menyentuhnya dengan posisi yang santai. Lalu syarat yang terakhir itu adalah syarat yang ketiga, itu adalah untuk orang yang akan diwawancarai. Nah, yang pertama itu adalah orang yang diwawancarai hendaknya juga memahami konteks wawancara. Apakah dia diwawancarai itu dalam konteks mencari pekerjaan, penelitian, sebagai narasumber berita, dan lain sebagainya. Nah, jadi harus diketahui betul dia harus wawancara dalam bidang apa. Terus yang kedua itu adalah orang yang diwawancara itu harus benar-benar mencermati kalimat-kalimat
pertanyaan maupun sanggahan yang diberikan oleh si pewawancara. Selanjutnya itu adalah menjawab pertanyaan dengan sesama dan cermat. Yang terakhir itu adalah jika kalimat pertanyaan tidak dia pahami, sebaiknya meminta si pewawancara untuk mengulang lagi atau menjelaskan maksud pertanyaannya. Nah, selanjutnya itu adalah persiapan. Persiapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, persiapan untuk sampul wawancara. Nah, pewawancara itu harus menentukan topik wawancara sebelum wawancara dimulai. Kita itu harus menentukan dulu topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Lalu yang kedua itu adalah menentukan tujuan wawancara. Sebelum kita melaksanakan wawancara, hendaknya kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan yang hendak kita capai dalam melaksanakan wawancara itu. Dan yang ketiga itu adalah memilih narasumber berdasarkan masalah yang sudah kita tentukan. Kita tentukan dan menghubungi narasumber yang akan kita wawancarai. Narasumber yang kita pilih itu harus mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi atau pendapat. Nah, yang kedua itu adalah persiapan untuk orang yang akan diwawancarai. Yang pertama itu adalah menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan baik. Dan yang keempat itu adalah menambah kebendaharaan atau menambah kosakata kita. Nah, selanjutnya itu adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, pewawancara itu harus memahami situasi dan kondisi, harus menjaga komunikasi, dan menyiapkan 3 jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pemanasan. Misalnya nih, alangkah sejuk udara di sini. Sudah berapa tahun ya Bapak tinggal di sini? Saya lihat tanah di sini subur. Nah, tentunya sawah Bapak juga subur ya Pak. Pak Lurah menyarankan agar saya menemui Bapak dan seterusnya. Sepertilah contohnya ya. Yang kedua itu adalah pertanyaan untuk mengarahkan. Jika narasumber seorang petani, maka pernyataan pemanasan yang saya sebutkan tadi itu dapat dipakai sebagai pengarah. Dan yang terakhir itu adalah pertanyaan menggali. Dengan pertanyaan menggali, yang diwawancara itu akan lebih menjelaskan pernyataan yang diucapkannya. Nah, selanjutnya materi yang terakhir itu adalah penilaian, yaitu yang pertama aspek-aspek yang akan dinilai. Yang pertama ucapan, tekanan, nada atau irama, persendian, kosakata, variasi, kelancaran, penguasaan keberanian, keramahan, ketertiban, semangat, dan sikap. Lalu penilaian wawancara secara aspektual. Penilaian aspektual itu adalah jika kita menilai salah satu aspek tertentu dari wawancara. Nah, itu dinamakan penilaian aspektual. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video